Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare wong Batu? Semangat. Saya. Meskipun kita lewat virtual, yang penting siang-siang kita tetap semangat. Untuk acara ini, siang ini kita persingkat saja, yaitu sosialisasi budaya anti korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Gatot Sulandoko. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Tapi untuk kali ini berdoa di dalam hati ya. Nah, biar apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat, membawa kebaikan bagi kita semua, meningkatkan kinerja kita, integritas, profesionalisme, sinergi, dan kesempurnaan di kantor ini. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Berikutnya langsung pada materi inti, yaitu penyampaian sosialisasi budaya anti korupsi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala KPP Pratama Batu kepada Bapak Gatot Sulandoko. Dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para kepala seksi, supervisor, para fungsional pemeriksa, para AR, jurusita, dan seluruhnya para pegawai KPP Pratama Batu yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini dapat ketemu lagi dalam suatu kesempatan yang kita akan lakukan internalisasi mengenai budaya anti korupsi di siang yang cerah ini. Dan saya pikir teman-teman sudah ini ya, Tukin sudah masuk, Gazi sudah masuk, tinggal kita bagaimana membelajarkannya. Terkait korupsi mungkin sudah pernah ini kan ya, lihat TV, berita, bagaimana kondisi sekarang. Ini adalah berita beberapa waktu yang lalu, bagaimana dua orang tokoh terkenal, yang satu adalah menteri, yang satu adalah wali kota. Ternyata beliau ini melakukan pelanggaran. Yang menteri KKP itu Edi Prabowo ditangkap pada saat barusan landing perjalanan dinas Amerika ya. Beliau ini ternyata ditangkap terkait izin ekspor benur. Sementara yang satunya wali kota Cimahi itu Ajay Agus Priyatna ya kalau salah ya. Beliau ini ditangkap terkait izin pendirian rumah sakit ya. Rumah sakit Kasih Bunda yang RAB-nya 320 miliar, beliau minta 10%. Dan menurut Pak Aceh ini nggak paham kalau hal itu adalah merupakan korupsi, merupakan pelanggaran. Apa sih korupsi itu? Dari korupsi definisinya adalah korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang merusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Jadi dari aslinya pengertian korupsi itu udah jelek, kan? Udah rusak, busuk lah, pokoknya segala macam lah. Nah, dari karikatur ini juga terlihat kan bagaimana APBD, ini kebetulan APBD ya, APBN, yang pernah disampaikan oleh dulu siapa namanya, Profesor Wijayawardena Sastro ya. Jadi kebocoran APBN itu ternyata hampir 30%. Jadi kalau misalnya APBN kita 2.000 triliun,
itu 30%-nya berapa? 60 ya. 20%, 30%-nya dari 2 triliun. Itu ada sekitar berapa triliun itu bocor. Itulah kondisi yang ada di Indonesia. Mengenai indeks persepsi korupsi, ini dari tahun 1995 sampai dengan 2018, alhamdulillah sih kita progresnya meningkat terus ini ya. Mulai dari zamannya era Soeharto 95 itu sampai dengan masa Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan sampai dengan sekarang Jokowi, kita meningkat terus ya. Itu pun sejak dibentuknya KPK itu ya, yang tahun 2002 ya. Jadi skor kita meningkat sejak adanya KPK, dengan rankingnya kita ada di 85 dari 180, dengan skornya adalah 40. Jadi tahun 2018 itu masih 38, naik 40, peringkatnya dari 89 ke 85. Jadi kita masih di papan bawah, jauh ketinggalan dengan tetangga dekat kita yang negaranya kecil, Singapura, yang berada di ranking 4 dengan skornya 85. Tapi kalau kita bertekad dengan kepemimpinan yang kuat dan terus kemudian terus dilakukan penguatan-penguatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bersama-sama dengan LSM, maka semoga insya Allah juga dengan penegakan hukum yang konsisten ya, maka kita akan menjadi negara yang bebas korupsi. Nah, ini gambaran dari dampak korupsi. Secara sederhana dapat digambarkan di sini adalah ada suatu pipa, pipa itu harusnya mengalir ke ember. Jadi ember itu ibaratnya adalah ya kesejahteraan rakyat kita. Tapi ternyata dengan adanya korupsi itu bolong-bolong di sebagian pipa, di pipa yang lain bolong, sehingga karena banyak yang bocor, sehingga yang turun ke ember, yang untuk kesejahteraan rakyat itu hanya menetes saja. Jadi tidak optimal. Terus bagaimana sih bagaimana dampak hubungan antara dampak korupsi dengan biaya sosial korupsi? Di sini dapat digambarkan bahwa kerugian negara akibat korupsi itu ada 168 triliun, ini data tahun 2015 kalau salah ya, atau 2018. Sementara koruptor membalikan uang negara lewat sanksi denda hanya sebesar 15 triliun. Jadi terjadi selisih 153 triliun kerugian negara. Nah, pembelian uang negara ini jauh lebih kecil daripada kerugian negara. Terus kemudian apa? Dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya sosial korupsi. Dari masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, terus kemudian biaya pendidikan yang semakin mahal, terus kemudian pelayanan publik yang tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan yang juga mahal, terus kemudian infrastruktur yang tambal sulam yang sampai sekarang juga masih belum optimal, dan kemudian masalah kesehatan, terus kemudian sarana-sarana prasarana yang lain seperti transportasi umum juga tidak terlalu bagus. Itu adalah salah satu dari dampak dari korupsi. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari korupsi ini? Secara umum dibagi ada dua ya. Korupsi itu penyebabnya adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi tidak ada faktor ketiga ya, pasti internal sama eksternal. Yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri itu adalah faktor internal.
seperti kita ketahui bahwa yang tadi di OTT adalah menteri. Sebenarnya kurang apa sih menteri itu? Gajinya sudah cukup besar, tunjangannya besar, fasilitasnya juga lumayan. Demikian juga wali kota Cimahi, wali kotanya sejuk, terus kemudian PAD-nya juga besar, tapi ternyata masih juga kurang. Itu salah satunya adalah karena sifat tamak dan rakusnya manusia. Itu bagaimana terlihat itu di gambar itu, bahwa orang sebenarnya cukup kan minum 1 gelas, dia 1 galon, gitu kan. Atau mungkin kita kan cukup makannya 1 sendok, dia mungkin 1 sekop semen itu, saking rakusnya gitu kan. Terus kemudian juga moral yang kurang kuat itu juga mungkin dari pendidikan agamanya kurang bagus juga, mungkin dari kecilnya juga tidak dibiasakan untuk menjaga integritasnya. Terus kemudian juga yang mendorong itu adalah gaya hidup yang konsumtif, yang seharusnya dia misalnya cukup naik motor, tapi ternyata karena faktor eksternal, teman-temannya bawa mobil, dia akhirnya terpancing untuk bagaimana supaya dapat mobil, walaupun penghasilannya sebenarnya pas-pasan. Atau bisa juga ya karena aspek sosial juga, terus kemudian juga dorongan dari luar, faktor eksternal. Ada dalam aspek politis misalnya. Jadi karena dia waktu menjadi bupati, menjadi wali kota atau menjadi calon legislatif, karena dia untuk kampanye sudah besar sekali biayanya, terus kemudian juga harus membayar mahar ke partai, maka dia tidak mau harus bagaimana mengembalikan biayanya. Terus kemudian dari aspek masyarakat juga mendorong si pelaku ini untuk melakukan korupsi. Harusnya masyarakat bisa dicegah apabila kita seluruhnya bahu-membahu bekerjasama mensosialisasikan bagaimana dampak buruk dari korupsi ini. Terus kemudian juga aspek organisasi, jadi kurang adanya sikap keteladanan dari para pemimpinnya, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem kendalian manajemen itu juga berpengaruh dari korupsi ini. Selanjutnya adalah dasar hukum pemberantasan korupsi. Yang pertama mungkin adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Itu mungkin di zamannya Pak Harto ya. Teman-teman di sini mungkin banyak yang belum lahir ya tahun 71 ya. Paling beberapa orang aja ya, kayak saya, Pak Priyo, Bu Diana, Bu Susi mungkin ya, kelahiran 69 atau 66 itu tahu. Itu zamannya Obstip ya. Dulu sangat terkenal Pak Sudomo itu Obstip itu galak sekali itu. Itu yang ditakuti waktu itu. Terus kemudian melempem, terus kemudian sampai akhirnya Pak Harto lengser itu tahun 98 itu ada ketetapan MPR tahun 10. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Terus kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus yang terakhir puncaknya itu ya yang sehingga kita tadi grafiknya naik. Ini teman-teman silakan ya sambil nyimak, mungkin sambil ngetes, sambil ngopi. Toh saya juga nggak lihat itu kan. Sambil makan apa gitu silakan saja. Puncak baliknya sehingga kita meningkat itu adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
yang sampai dengan sekarang, dan kemarin barusan itu berhasil menangkap 1 menteri dan 1 wali kota. Ada beberapa delik ya, tindak pidana korupsi itu ada 30 macam delik, tapi yang mungkin akan kita perlu ketahui adalah tentang nanti adalah bagaimana gratifikasi, karena kita sebagai ASN itu sangat rawan sekali terjadi gratifikasi, juga nanti ada delik perbuatan pemerasan. Walaupun di sini ada 30, mungkin nanti kita akan pembahasannya karena kita ASN dan kita ada ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi. Kita fokusnya nanti adalah mengenai bagaimana gratifikasi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa atau biasa dikenal dengan extraordinary crime, yang karenanya pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. Mungkin salah satu negara yang sangat tegas sekali ini bisa kita contoh adalah China. Bagaimana China itu sangat ketat terkait korupsi, dan hukuman yang dipakai adalah hukuman tertinggi, hukuman mati. Jadi tidak main-main ya. Dan itu memang sangat berakibat baik kepada perekonomian negara. Jadi Cina itu sekarang adalah salah satu negara secara ekonomi adalah adidaya ya. Di samping Amerika ya, bagaimana kemarin Donald Trump itu kewalahan dengan China, bagaimana dia kewalahan sama produk-produk Cina yang bisa murah tapi speknya tuh sama. Sampai TikTok pun aja mau dilarang sama Trump. Jadi karena dengan korupsi yang diberantas secara ketat, otomatis berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Sekarang apa sih nilai-nilai? Terbagi dari ada 3 aspek. Ada aspek inti, ada aspek sikap, ada aspek etos kerja. Dalam aspek inti itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Nanti keluar ini biasanya pertanyaan kalau ada kuisnya mengenai nilai-nilai anti korupsi itu apa saja. Jadi untuk memudahkan, kita harus punya jembatan keledai, memudahkan mengingat kita apa sih nilai-nilai anti korupsi. Kalau aspek inti di sini ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Kalau saya sih ini gampang aja, JDT itu kan, berarti jeding itu kan, jeding. Nah, ada beberapa teman itu membuat singkatan jembatan keledainya pakai Jupe mandi kerasa berat. Nggak tahu kenapa bisa kerasa berat itu. Jadi tapi karena Jupe ini sudah almarhum ya, jadi ya sebaiknya nggak kita gunakan lagi. Kalau Jupe mandi itu ya jujur, P-nya peduli, mandi mandiri, itu kan. Kerasa berat itu ya kerja keras, tapi kita pakai sendiri aja. Untuk aspek inti ada jujur, disiplin, tanggung jawab, itu jeding. Ada sikap, aspek sikap itu ada adil, berani, peduli. Adil, A, berani, P, peduli, ABAP itu kan. Jadi ada jeding, ada ABAP. Nah, terus yang etos kerja apa nih singkatannya apa? Keramas saja, kerja keras, mandiri, sederhana. Ingat-ingat, jadi jeding, ABAP, keramas. Jadi karena kita ABAPen, kita masuk ke jeding, terus kita keramas, jadi mengurangi ABAP. Harusnya sih gosok gigi, nggak nyambung ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi nilai-nilai anti korupsi ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN. Jadi ada jujur, disiplin, tanggung jawab itu aspek inti. Ingat-ingat ya, aspek intinya jeding, jujur, disiplin, tanggung jawab. Aspek sikapnya adalah ABAP, adil, berani, peduli. Sedang aspek etos kerja ada kerja keras, mandiri, dan sederhana.
Apa penjabarannya? Jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Apa perilakunya? Salah satu contohnya, atau ini dua ya. Ya, satu memberikan data yang benar, yang kedua adalah menyampaikan informasi secara benar. Jadi itu jujur ya. Terus kemudian disiplin. Jerding, jujur, disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Perilakunya apa? Contohnya absen tepat waktu dan mentaati semua aturan. Tapi jangan sampai absen tepat waktu, tapi jam 6 datang atau jam 6:30 datang tapi hilang gitu kan, atau mungkin ternak teri kan, ternak antara anak antar istri itu kan, setelah absen pulang lagi ngapain, entah belanja entah apa, jam 8 baru balik, atau bisa juga absen dulu habis itu tidur gitu kan, atau ngapain habis itu baru, nah itu ya itu namanya nggak berintegritas. Benar dia sudah absen tepat waktu tapi bolong. Jangan sampai nanti jadi pasukan 705. Jam 7 datang, jam tengahnya bolong, jam 5 pulang. Yang kedua adalah mentaati semua aturan. Jadi aturan-aturan yang sudah digariskan oleh kantor pusat, yang sudah digariskan oleh Kementerian Keuangan, silahkan diikuti dengan konsisten. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Apa perilakunya? Ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan, memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya ada jatuh tempo, ya kalaupun jatuh temponya masih sebulan, ya sudah dikerjakan aja, tidak usah menunda-nunda pekerjaan. Jangan, ini masih lama, bisa nanti aja. Jadi kalau bisa dikerjakan sekarang, dikerjakan sekarang. Kita tidak tahu besok apakah ada hal lain, bisa jadi kita tidak bisa mengerjakan itu. Terus kemudian memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi untuk teman-teman yang di front office, silakan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Demikian juga teman-teman yang di Suki. Kalau yang di front office itu pelayanannya adalah kepada wajib pajak, kepada para tamu. Kalau teman-teman di Suki itu pelayanannya kepada para pegawai. Bagaimana memberikan kenyamanan, bagaimana tukinya tidak telat, terus kemudian SPD-nya cair. Terus kemudian masalah apalagi mobil dinas, mungkin rumah dinas, kalau yang di Kanwil. Jadi bagaimana semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik pada stakeholder. Terus ini masuk ke aspek, kalau tadi aspek inti, sekarang adalah aspek sikap ya. Adil berarti tidak bersebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Apa perilakunya? Ada dua ini, salah satunya memberikan pelayanan sesuai antrian. Terus kemudian tidak membedakan suku, agama, ras, golongan dalam pergaulan. Jadi walaupun kita orang Jawa, terus kita dulukan orang Jawa. Atau mungkin pas ada cewek cakep, wah ini dulu ini daripada yang dekil gitu, udah yang cewek aja. Siapa tahu terutama yang jomblo nih bisa kenalan, bisa jadi teman kencan, jangan ya. Jadi kita harus adil, jadi tidak bersebelah. Terus aspek sikap yang kedua adalah berani, adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.
salah satu perilakunya adalah menyampaikan jika sesuai aturan dan memberikan informasi yang benar jika dimintai pendapat. Jadi walaupun misalnya saya menyuruh sesuatu atau mungkin kasihnya atau mungkin supervisornya menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tapi kalau memang tidak sesuai aturan atau dimintai pendapat, ya diberikan yang sebenarnya. Jangan karena ewo pakewo, jangan karena sungkan kita tidak melakukan teguran, kita tidak memberikan pendapat. Jadi teman-teman harus berani ya. Jadi itu aspek dari sikap, dari apa? Adil, berani, dan yang ketiga adalah peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana empati kita, sikap kita untuk saling membantu, saling menolong, mengingatkan jika ada yang salah. Jadi misalnya ada temannya lagi sibuk banget, misalnya di front office tamunya banyak sekali, tapi kalau sekarang enggak ya, karena dibatasi karena ada pandemik ini, ya tolong dibantu temannya. Misalnya temannya lagi dikejar jatuh tempo, ya kita sudah SP-nya sudah selesai semua, ya tolong dibantu apa yang bisa dibantu, mengingatkan jika ada yang salah. Jadi misalnya ada temannya melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan norma, ya silakan ditegur. Jangan sampai didiamkan saja. Terus yang berikutnya ini adalah mulai kita masuk ke aspek etos kerja ya. Jadi setelah ada aspek inti, aspek sikap, ada aspek etos kerja. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha kita menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Perilakunya salah satunya atau yang dua adalah selalu mencari solusi jika ada kesulitan. Terus pantang mengucapkan kata tidak untuk sesuatu yang belum dicoba. Jadi selama itu hal yang bukan gaib ya, itu bisa. Kita yakin bisa. Contohnya penerimaan kita nih, ini kita baru hari ini baru 70,51%. Mungkin nggak kita bisa 100%? Bisa juga. Pokoknya kita bekerja keras, terus kemudian kita efektif menggunakan waktu. Nah, kita insya Allah yang penting adalah proses. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi proses kita jalanin. Kalau misalnya hasilnya segitu ya sudah, itu mungkin yang terbaik untuk kita. Terus selalu mencari solusi jika ada kesulitan. Jadi kalau misalnya enggak bisa alternatif ini, maka bisa disampaikan ke atasannya, bisa sampaikan ke saya, bisa kasih, Pak ini ada kendala di sini. Makanya saya selalu kalau misalnya rapat pembinaan, saya akan mengatakan apakah ada kendala-kendala, nah itu nanti bisa kita cari solusinya. Terus mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Jadi ini selalu mencari solusi dan tidak sedikit-sedikit minta bantuan orang. Jadi kita berusaha kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau permasalahan begini gitu. Nah, kalau nanti sudah mentok, ya baru kita bisa menanyakan ke atasannya, temannya yang mungkin lebih ahli. Terus aspek dari etos kerja yang terakhir adalah sederhana. Bersahaja, sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan. Hidup sewajarnya saja. Jadi berkeinginan sesuai penghasilan. Karena kita ASN, ya jangan ngoyo. Kita tuh kadang-kadang antara gaya hidup sama penghasilan itu enggak ini. Sehingga jadi ada rumus fisika ya. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau gayanya semakin tinggi, tekanannya akan juga semakin tinggi. Ya, kalau misalnya mampunya, misalnya belinya
motor gitu ya, ya jangan coba-coba beli apa namanya Mercy itu kan. Atau misalnya jamnya kayak saya jamnya apa? Ya, jamnya cuma Eiger kan. Ya udah jangan Rolex gitu kan. Jadi kan sangat ini. Kita tuh lebih need-nya saja, jangan nuwun. Kalau ngikutin nuwun, kita habis. Kita tuh perlunya apa? Ya, perlunya ini. Perlunya mobil. Ya sudah mobil, yang penting ada AC-nya. Ya speknya ya wajar aja lah gitu. Jangan sampai kita, kita harus punya Alphard nih. Nah, jangan, itu malah menyiksa kita sendiri. Nah, apa sih perilaku anti korupsi ini? Nah ini, perilaku ASN anti korupsi adalah melayani dan bukan dilayani. Jadi kita tuh, tapi bukan berarti kita pelayan ya. Melayani itu bagaimana stakeholder kita, kalau teman-teman itu adalah para wajib pajak. Gitu. Terus mendorong dan bukan menghambat. Terus mempermudah dan mempersulit. Jangan sampai nanti idiomnya adalah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan. Terus sederhana dan bukan berbelit-belit. Jadi era sekarang itu eranya adalah era reformasi birokrasi, era mudah, era gampang, era sederhana, jadi tidak berbelit-belit. Nah, sekarang apa sih strategi pemberantasan korupsi ini? Ada 3 hal ya strategi pemberantasan korupsi ini ya. Ada represif, ada perbaikan sistem, ada pendidikan mental. Jadi represif ini adalah dilakukan oleh para penegak hukum APH agar kita takut untuk korupsi. Ya, itu ada KPK, bagaimana KPK melakukan OTT. Cuman jangan sampai nanti KPK-nya sudah aktif, tapi mohon maaf nih, aparat penegak hukum lainnya cenderung mohon maaf ya masuk angin itu kan, sudah ditangkap KPK, tapi nanti pada saat ditanganin di jaksa, hakim, meleot itu kan, sudah ditangkap OTT, tapi ternyata hukumannya cuma 2 tahun, cuma 1,5. Itu juga kita jadinya juga kayak sia-sia itu kan, OTT KPK-nya udah ini, tapi ternyata di tingkat hakimnya masih ada yang main-main, di tingkat jaksanya masih ada yang main-main. Itu ya kalau bisa APH-nya semuanya bersih dulu. Jangan sampai kita menyapu dengan membersihkan dengan sapu yang kotor, ya sama aja kotor juga. Jadi memang sepertinya penegakan hukum itu adalah kunci dari pemberantasan korupsi. Terus perbaikan sistem, bagaimana agar tidak bisa korupsi. Ya, ini Kementerian Keuangan jadi role model ya, menjadi contoh bagi seluruh kementerian yang lain ya. Tapi sayangnya dicontoh selama ini apanya? Remunerasinya. Remunerasinya dicontoh, tapi yang lain-lainnya enggak. Bagaimana kita ada whistleblower system, bagaimana sekarang permudah, bagaimana sekarang kita untuk semakin mengurangi kontak langsung dengan wajib pajak. Ya, contohnya pemeriksa, itu sekarang juga bagaimana semakin dikurangi kontak langsungnya. Jadi kita undang, terus kalau pun kita ke sana itu juga harus didampingi 2 atau 3 orang. Perbaikan sistem, terus kemudian bagaimana perizinan dipermudah, bagaimana sistemnya adalah office automation. Jadi untuk menghindari kontak itu maka dilakukan online. Jadi tidak perlu seperti sekarang yang ngurus paspor juga mudah kan, ngurus SIM juga mudah. Itu adalah karena perbaikan sistem, tujuannya adalah mengurangi peluang-peluang untuk korupsi. Dan yang penting juga adalah yang ketiga ini, pendidikan mental ini harus mulai dari kecil kita tanamkan anak-anak untuk takut, untuk tidak berbohong. Itu harus mulai dari kecil, sehingga harusnya diajarkan juga di SD, di SMP, di SMA, perguruan tinggi itu materi mengenai mental, bagaimana kita menjaga integritas, bagaimana kita menjaga mental kita agar punya budaya malu untuk melakukan korupsi. Nah ini
Ada macam-macam dari tindak pidana korupsi, ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ini sengaja yang gratifikasi saya kasih merah gede, memang nanti arahnya adalah kita ke sana. Kita konsentrasinya sebagai ASN adalah bagaimana gratifikasi. Apa sih latar belakang aturan gratifikasi? Sebenarnya di masyarakat umum adalah hal yang wajar ya. Misalnya ini ada acara keagamaan, acara budaya, dalam misalnya kita ada Lebaran, ada Natal. Nah, saya juga kemarin beberapa kali ditawarin, atau tahu-tahu ada parcel itu kan. Nah, ini dari siapa? Nah, terus kita panggil. Kan kemarin dari Pak Hargum juga menyatakan harus balikin, dan harus ini dibalikin juga. Jadi nilainya berapa, itu ada kriterianya dalam budaya, misalnya dalam pengantin. Ini contohnya tadi ada ini ya. Kalau ini yang saling terbalik ya. Kalau yang yang mantu itu dirjen, yang mantu eselon 1, yang mantu menteri itu gede-gede semua. Wah, ada yang ngasih berapa ini. Tapi sebaliknya, kalau yang mantu itu misalnya, mohon maaf, misalnya OB seperti itu kecil, kan terbalik dulu. Harusnya kan semakin gede itu nggak usah nyumbang. Jadi kalau jujur aja, kalau saya yang misalnya undangannya setingkat eselon 1, ya saya makan aja. Kalau perlu saya ajak anak istri saya. Tapi kalau kita datang ke yang ya masyarakat, yang ya kita bantu itu loh. Jadi pasti ada maunya. Nah, masalah gratifikasi itu sudah diatur. Jadi berapa batas maksimal kita boleh melakukan sumbangan pada saat acara-acara seperti itu. Terus kemudian dalam pergaulan, misalnya ada ulang tahun, ada apa, ya silakan. Tapi ada batas-batas wajarnya, sehingga tidak melanggar aturan gratifikasi. Apa sih definisi gratifikasi? Nah, dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, bagaimana berubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Nih, pemberian dalam arti luas, luas ya. Meliputi apa saja? Itu panahnya sudah menunjukkan uang atau setara uang, terus barang, di situ ada mobil, mungkin bisa jadi nanti berlian, intan, terus ada diskon rabat, ada komisi, ada pinjaman tanpa bunga, ada pengobatan cuma-cuma. Hati-hati nih, saya pengalaman waktu menjadi kasih waskon di LTO 2, jadi kebetulan wajib pajak kita adalah ATPM, Toyota gitu, ada pokoknya yang mobil lah. Dan mereka waktu itu menawarkan kredit murah, DP-nya tinggi. Nah, DP-nya kecil tapi diskonnya besar. Terus kemudian akhirnya kita rapat menentukan bagaimana tawaran ini. Akhirnya kita sepakat. Kata kuncinya adalah kalau kita tidak menjabat di LTO 2, apakah kita akan mendapat diskon 30%? Apakah kita akan mendapat pinjaman tanpa bunga? Kalau jawabnya tidak, berarti itu pelanggaran, berarti itu gratifikasi. Demikian juga pengobatan cuma-cuma. Intinya adalah kalau kita tidak menjabat itu, apakah kita akan mendapat fasilitas seperti itu? Bila ternyata jawabannya tidak, ya berarti itu gratifikasi. Terus apa lagi? Perjalanan wisata. Kemarin kalau nggak salah anggota DPR banyak kan yang kena kasus perjalanan wisata ini, travel check itu kan, travel check sampai 100 juta. Travel check kemana itu? Gitu kan? Fasilitas penginapan. Ini hati-hati nih. Misalnya BP kita Jatim Park, terus kemudian dapat fasilitas penginapan. Waduh,
sampai sebulan itu misalnya. Nah, itu hati-hati. Tiket perjalanan itu juga merupakan gratifikasi juga yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Itu semuanya adalah gratifikasi. Oh ya, ada fasilitas yang lain ya. Nah, itu kalau lihat gambarnya kira-kira apa ya? Gratifikasi, tapi kok gambarnya begitu. Nah, kemarin kan sempat beredar juga kan di kalangan anggota DPR gratifikasi sek gitu kan. Jadi itu teman-teman semuanya ya, macam-macam dari gratifikasi. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi? Suap itu biasanya karena kita ingin apa ya, melakukan sesuatu, ingin apa ya, supaya kita lulus, supaya kita SIM-nya lolos gitu kan. Itu suap. Nah, suap. Terus pemerasan adalah permisif untuk meminta. Ini biasanya nih, contohnya nih, mohon maaf nih, misalnya ada data itu kan ya. Nah, data ini kita manfaatin nih untuk ke wajib pajak. Oh, ini ada data ini nih, gimana nih? Kalau enggak ini kita keluarkan nih. Tes. Apakah suara saya terdengar? Halo? Masuk. Oke. Nah, pemerasan nih, contohnya seperti itu tadi, pemerasan. Jadi itu adalah kita meminta sesuatu. Jadi dengan imbalan sesuatu, maka kita akan. Terus yang ketiga adalah gratifikasi. Ini yang permisif untuk menerima. Jadi kita sifatnya lebih pasif dibandingkan yang di atas, yang suap dan pemerasan. Itu bedanya suap, pemerasan, dan gratifikasi. Nah, terus kemudian ada klasifikasi gratifikasi. Gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Apa saja gratifikasi yang wajib dilaporkan? Itu penerimaan dalam bentuk apapun yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai yang bertentangan dengan kewajiban tugas pegawai. Misalnya pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu kita ini ya ada NPWP itu kan juga kita memberikan NPWP, terus kemudian BP-nya memberikan, itu juga gratifikasi. Terus tapi sekarang alhamdulillah enggak ya, terkait NPWP, terkait PKP itu juga awan. Terus proses penyusunan program kegiatan anggaran itu biasanya di DPR, di maklar anggaran ya, itu banyak bagaimana mereka menguruskan anggaran-anggaran di banyak di pemerintah sehingga anggota DPR-nya yang ngurusin. Itu juga banyak terjadi. Proses pemeriksaan, ini teman-teman pemeriksa nih, hati-hati juga nih, proses pemeriksaan, audit, juga mungkin teman-teman AR itu juga rawan untuk terkait hal ini. Terus pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan sah resmi, itu juga rawan untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Terus proses penerimaan promosi mutasi pegawai, ini juga banyak terjadi. Bahkan ada beberapa kepala daerah ya yang di OTT KPK juga ya, kalau nggak salah Bupati Bantul atau Klaten itu ya, yang dari kepala dinasnya dapat, kalau promosi kepala dinas itu bayar berapa ratus juta itu kan. Apakah itu termasuk pemerasan atau gratifikasi? Ya kita nggak tahu. Nah, jadi di instansi lain masih seperti itu. Alhamdulillah kalau di DJP tidak ada ya terkait promosi mutasi, sudah free. Terus kemudian pelaksanaan perjanjian kerjasama, kesepakatan dengan pihak lain, itu juga harus diwaspadai. Terus pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Itu gratifikasi yang wajib dilaporkan.
Terus kemudian gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu yang mempunyai karakteristik, misalnya ya kalau misalnya kita dapat diskon, yang lain dapat diskonnya berapa? Kita dapat diskon 10%, yang lain 10% ya berarti wajar, jadi tidak melakukan bukan pelanggaran. Terus juga mungkin makan yang lain sama, kita juga diundang sama, walaupun hotelnya mewah gitu ya, tapi yang diundang banyak. Nah, itu memang ya sudah sama gitu kan, dipandang sebagai wujud ekspresi keramataman itu juga. Terus kemudian dalam ranah adat istiadat, kebiasaan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Jadi kata kuncinya adalah batasan nilai yang wajar. Jadi misalnya tadi saya sebut di awal, kalau ada pernikahan, kalau yang mantu itu pejabat, wah gede-gede sumbangannya. Tapi itu ternyata ada maunya. Terus pasti itu ditulis tuh di dari ini gitu. Nah itu berarti masuk klasifikasi gratifikasi. Nah ini teman-teman semuanya, ini contoh salah satu pejabat kita yang sudah almarhum. Ini polisi ini. Walaupun polisi sekarang kan kesannya gimana itu. Tapi ini salah satu Kapolri yang sangat sederhana. Bagaimana dia sebagai seorang jenderal, tapi masih naik angkutan umum. Terus kemudian pernah jual sepatunya ke tukang luar dan masih tinggal di rumah kontrakan. Padahal jenderal. Kalau kita yang kita banggakan dulu pernah punya menteri ya, dirjen juga ya, yang sampai terkenalnya sampai dijulukin apa, Mari menghemat gitu ya. Jadi Pak Mari yang sudah almarhum itu juga salah satu tokoh bagaimana dia integritasnya, jadi sampai dijulukin Master Clean gitu kan. Ini Pak Ugeng sampai memberikan statement bahwa baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu ya, itu statement dari beliau. Nah, terus kemudian ada tokoh satu lagi nih yang sangat sederhana. Beliau adalah siapa? Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa? Halo? Siapa nih tokohnya? Muhammad Hatta. Oh iya, Muhammad Hatta. Siapa tadi yang jawab? Kasih coklat ya, Bu Susi ya? Ya asik. Jadi beliau ini adalah Bung Hatta. Bagaimana pada saat kondisi rumah tangganya yang istrinya pengen sekali punya mesin jahit dan Pak Hatta itu pengen sekali punya sepatu beli, tapi tidak dimanfaatkan untuk kesempatan itu. Padahal kalau beliau mau pada waktu itu kan mau ada ring ya, pemotongan uang itu bisa, tapi beliau sangat tidak menggunakan kesempatan itu sampai istrinya itu kesel itu ya. Jadi duit yang harusnya untuk beli mesin jahit itu nggak cukup gara-gara ada ring, sehingga waktu itu dari 1.000 menjadi Rp1 ya. Jadi beliau benar-benar sangat menjaga integritasnya. Ini seperti ini sebenarnya ada videonya, tapi nggak bisa ya. Oke, nah ini kemudian adalah ada satu lagi statement dari, kalau ini pasti kenal ya, ini namanya Gombloh ya. Bukan ya. Ini adalah salah satu ilmuwan yang terkenal dengan I sama dengan MC kuadrat, Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa berusahalah untuk tidak sekedar menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Jadi, try not to become a people of success, but rather try to become a people of value. Bagaimana orang itu bukan ukurannya, bukan dari suksesnya, tapi bagaimana dia tuh mempunyai nilai, mempunyai karakter yang bisa menjadi teladanan itu kan. Bernilai di mata siapa? Jadi berjanjilah untuk menjadi orang yang bernilai di mata Allah. Itu yang utama. Di mata Tuhan, di mata yang Maha Kuasa.
terus kemudian di mata keluarga kita, bagaimana anak kita, istri kita sangat mengidolakan kita. Cobalah kalau kita malam-malam itu tidur, kita pandangin anak kita yang lagi tidur, istri kita yang mau tidur. Tegakah kita memasukkan suapan yang bukan haknya? Kita lihat mereka tidur gitu kan. Tegakah kita akan memberikan suapan yang haram, yang bukan haknya? Terus kemudian di mata kolega dan masyarakat kita, jangan sampai nanti gara-gara kayak yang di Ambon pernah ya, ada salah satu eselon 3 kena OTT 100 juta. Gara-gara segitu hancur kredibilitasnya. Keluarganya malu, keluarga besarnya malu, masyarakat sekitarnya juga malu. Jadi berjadilah untuk menjadi orang yang bernilai di mata Allah, di mata keluarga, di mata kolega dan masyarakat, dan penilai di dunia dan akhirat. Jadi kita bagaimana memaknai umur kita yang tidak seberapa panjang ini, kita harus memberikan manfaat. Seperti pohon pisang itu dia tidak akan mati sebelum berbuah dan beranak. Jadi pisang itu setelah berbuah dia akan mati. Beda sama mangga ya, jambu. Banyak orang jualan daun pisang. Pasti pisangnya mati, pincuk dan sebagainya. Nah ini sebenarnya ini nih video juga tapi nggak bisa. Ya demikianlah teman-teman semuanya. Jadi katakan tidak pada korupsi. Jadi bagaimana kita sehari-harinya menerapkan nilai-nilai anti korupsi, menjaga integritas kita, memberikan yang terbaik untuk anak dan istri kita. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan efek pada organisasi, kepada DJP, dan membuat Indonesia maju tanpa korupsi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya KPP Pratama Batu. Untuk itu, acara kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.